Oke, kita mulai saja ya. Hari ini pertemuan ke-7 ya bagi. Iya. Pertemuan ke-7. Untuk beliau masih pertemuan ke-3. Tiga. Nah, 3. Oke. Geometri Ini tadi lagi baru tadi sempat kerjain sebentar. Rupanya sudah dikasih langsung masuk lah. Sudah sempat dikerjain sebentar. Oke. Nomor 1 digambar dulu ya bangunan. Sudah aku gambar ini. Oke, jadi Baru aja selesai gambarnya. Sudah ada itunya. Meetingnya. oke. Kesebangunan rumusnya dulu ya. Jadi ada namanya sebangun, ada yang kongruen. Nah, itu dulu. Kita lihat dulu tentang sebangun. Sebangun itu dia definisinya. Sudah pernah belajar, Pak, kesebangunan pas belajar ke SNSD? Oh, Sudah kok, perbandingan sisi yang sesuai itu sama. betul. Dia sama bentuk ya. Jadi kalau dia secara definisi sama bentuk, tapi bisa beda ukuran ya. Tapi perbandingan sisi yang sesuai sama gitu ya. Walaupun beda ukurannya, dia ada perbandingan sesuai. Nah, misalkan aja ada 2/3 ya. Nah, seperti ini. Dengan yang seperti ini. Nah, katanya ini sebangun. Nah, kalau misalkan panjang sisinya ini A, B, C. Ini P, I, R. Maka perbandingannya menjadi A per P gitu ya. Cukup dibandingkan aja sisi yang sesuai. Sama dengan B per Q sama dengan C per R. Nah, ini bangun. Oke, kita lihat soal nomor 1 langsung saja. Pada segitiga ABC siku-siku di C. Lagi nyoba. Ya, boleh dicoba. Ya, boleh dicoba dulu ya sambil nunggu temannya masuk. Silakan dicoba dulu. Belajar menggambar dulu. Kayaknya sih bisa nih. Sudah dapat semua persamaannya. Bisa. Ya, silakan dicoba dulu ya yang baru bergabung. Amalia ya. Ini Bapak kasih teorinya sebangun ya. Sebangun itu sama bentuk tapi beda ukuran seperti ini. Nah, cukup bandingkan sisi yang bersesuaian. Ini sesuai A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Oke, ini nomor 1 digambar dulu, silakan. Pada segitiga ABC siku-siku C ya. Ini C, titik Q pada AC, P pada AB, dan PQ sejajar BC. Jadi misalkan aja nih B, C, ya. Nah, Q pada AC. Misalkan ini Q pada AC, P pada AB, P pada AB. Nah, di sini kita tekan P. Nah, di sini katanya PQ sejajar BC. Ini dia ya. Jadi kalau sejajar, biasanya ada simbol penulisannya ini tanda panah gini, ini sejajar. Kalau sejajar, maka sudut sehadap ini sama. Ini kan siku-siku, maka di sini juga siku. Ini dia fakta yang kita temukan pertama ya. Baru masukkan, panjang sisi aki ada 3. AP 5. BC 8. Ditanya luas ABC, ABC. Ya, luas, simbol luas seperti ini ya. Kurung siku, ini juga simbol luas. Luas ABC. Nah, seperti ini.
Oke, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ya. Setengah alas kali tinggi. Oke. Di alasnya BC, tingginya AC. Nah, kita tinggal mencari AC dengan kesebangunan. Berarti langsung aja. Ini bisa bandingkan sisi yang sesuai. Jadi anggap ini ada dua segitiga yang kecil AQP dengan ACB. QP bisa dicari dengan Pitagoras. Berapa panjang QP? Kalau ini 3, 5, berapa di sini? QP itu Pitagoras ya. Akar ini 5 kuadrat ya. Dikurangi 3 kuadrat gitu. Ya. Sisi miring dikurangi sisi penyiku. Di akar 25 kurang 9, 16, akar 16, 4. Oke, jadi kita dapatkan panjang QP adalah 4. Nah, tinggal kita gunakan kesebangunan di sini. Ya, untuk mencari AC. Rumus kesebangunannya adalah AQ. Jadi kan segini, Bapak ulangi dulu. Segitiga AQP sebangun. Nah, ini simbol sebangun seperti ini. Segitiga ACB. Gitu ya. Jadi Bapak ulangi AQP sebangun, ini simbol sebangun dengan ACB. Maka berlaku ya perbandingan sisi yang bersesuaian. AQ per AC sama dengan ini. Ya, samping per samping yang sesuai alas dengan alas. QP per CB. Dah, tinggal masukkan. AQ adalah 3 per AC yang mau dicari, AC sama dengan QP-nya 4 per CB-nya 8. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Tinggal 1, tinggal 2. Kali silang AC kali 1, AC sama dengan 2 kali 3, 6. Oke, maka bisa kita selesaikan soal ini menjadi setengah dikali, ini luas ya, luas, simbol luas ABC. BC tadi adalah 8. Tingginya AC sudah kita cari 6. Berarti 48 bagi 2, 24. Selesai. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham kira-kira? Tadi Bapak ngejelasin ya tadi. Iya. Tadi aku lagi nyoba tadi. Oh, udah. Dapat berapa, Andrio? Ini soal yang tadi ya. Bapak tadi ngejelasin soal yang tadi. Nomor 1. Betul. Oh. Padahal nyoba tadi. Mana? Paham nggak? Paham. Paham ya. Sederhana masih. Hanya Pitagoras saja. Ini Pitagoras. Ya, ini Pitagoras ya. Mencari QP Pitagoras. 4. Untuk apa? QP 4 untuk bisa mencari AC tinggi segitiga. Oke. Siapa saja sudah masuk nih? Baru bertiga ya. Ya, silahkan dicatat tuh, boleh. Ya, benar nih, Hana sudah jawab. Sekarang nomor 2 boleh Kak? Kerjaan nomor 2. Boleh dikerjain dulu nomor 2, tolong. Nomor 2. Sebentar ya, ini kita save dulu lah. Sebenarnya ini ada direkam ya, jadi kayaknya nggak perlu di save lah. Nanti lihat aja di videonya ya. Ini Bapak rekam, ini Bapak kirim ke YouTube. Tuh, Bapak Sadin. Kita langsung aja ke nomor 2, teorinya dulu ya. Teorinya dulu Bapak akan jelaskan tentang perbandingan luas.
Nah, jadi perbandingan luas ini sangat sering muncul di soal-soal. Sudah kok perbandingan luas sudah. Ya, Tingginya pun tuh boleh dibandingin kuadrat, perbandingan kuadrat sisinya tingginya juga boleh kok. Udah pernah belajar bangunan. Sudah pernah belajar ya? Udah. Andreo belajarnya sama guru di sekolah waktu SD ya? Bukan, sama papa aku. Oh, sama papanya. Oke, nah, jadi diulang sedikit tentang perbandingan luas ya. Misalnya seperti ini segitiganya nih. Nah, ada dua buah segitiga kecil sama besar. Dia mempunyai alas yang pertama adalah misalkan A, yang ini adalah B. Ya, ini ke sini ya. A. Nah, ini ke sini adalah B. Nah, kita mau cari perbandingan luas yang kecil ini kita anggap L1 dengan luas kedua. Nah, jadi karena tingginya sama, tinggi itu harus tergantung dengan alas. Jadi tingginya itu yang mana? Ini. Ya. Kedua segitiga ini mempunyai tinggi dari sini kemari. Itu tingginya. Jadi secara tinggi harus tegak lurus dengan alas. Ini tingginya. Oke, maka dari sini nanti langsung saja perbandingan luas 1 dengan luas 2. Cukup bandingkan alasnya. A per B. Nah, itu ya. Iya, udah pernah belajar mau perbandingan luas. Nah, ya, bos sudah belajar. Kalau alasnya sama, tingginya yang dibandingin. Oke, sip. Oke. Nah, jadi kita mau pembuktian dulu yang ini ya. Kita akan buktikan dulu kenapa bisa alasnya saja dibandingkan. L1 ya, luas segitiga 1 itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi ya. Alasnya A, tingginya kan T nih. Nah, untuk L2 luas segitiga yang kedua, setengah alas, alasnya adalah tadi B ya. Tingginya juga T, jadi tingginya sama. Nah, kalau ini kita bagi ya, maka tentunya ini bisa dicoret nih. Setengahnya dicoret, habis T-nya juga dicoret. Sehingga kita dapat L1 per L2 itu sama dengan A per B. Nah, sama, jadi terbukti. Nomor 2 bisa, Pak. Ini saya bikin yang rapinya, habis itu saya kirim ke WA Bapak ya. Boleh, boleh. Ya. Yang lain boleh silakan dicoba nomor 2 ini, nomor 2 ya, ini tentang perbandingan luas. Nah, ini soalnya ya. Nah, pada segitiga ABC terdapat D pada BC. Digambarkan saja dulu segitiganya ya. Segitiganya boleh segitiga sembarang. Nah, sehingga BD banding DC 1/3. Titik L pada AD sehingga AL banding LD 1/4. Perbandingan luas segitiga ACL dan BDL. Silakan dicoba gambar dulu. Saya sudah tahu, Pak. Saya kirim kan. Boleh. Oke, sudah ada yang jawab juga nih si Hana, betul ya? Memang pakai perbandingan luas dengan tinggi yang sama. Betul, perbandingan luas dengan tinggi yang sama. Jarang sih ada yang perbandingan alasnya sama, tingginya sama rata-rata. Ya.
A, B, C. Pada segitiga ABC terdapat titik D pada BC sehingga BD banding DC 1:3. Berarti D-nya anggap di sini. Ya, BD banding DC 1:3 gitu kan. Nah. Gampang Pak, jangan dijelasin dulu. Oh, Saya belum. mau Oh ya. lagi tulis yang rapinya ini. Oh, silakan. Nah, dikirim dulu. Nah, ini Lia juga belum kirim jawaban nih. Lia. Coba Lia. Ini rumusnya ini aja. Coba. Coba dulu ya. Nomor 2. Habis nomor 2, nomor 3. Sebentar ya. Bentar Pak, tinggal dikit lagi. Nah, saya fotokan ya Pak. Ada di sini. Di sini nih. Nah. Doi loadingnya. Udah dikirim. Kamu tuh apa? Langsung aja, langsung aja, langsung. Nah, udah. Jawabannya, ketik jawaban di sini. Oh, Jaki baru ya? Sudah saya kirim itu. Nah, jawabannya adalah 3/4. Oke, saya ya. Sudah benar belum Pak? Ya, sudah benar ini. Sudah 2 orang yang benar. 2 lagi bisa Jaki jawab. Nomor 3 ya sekarang Pak. Yang udah selesai nomor 2 boleh nomor 3. Oke. Jaki bisa nomor 2 belum? Kita bahas saja ya nomor 2 dulu biar bisa mengerjakan nomor 3. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan pembahasannya tadi. Pada segitiga ABC titik D pada BC ya, ini dia pada BC. Sehingga BD banding DC 1/3. L pada AD. AD, L ya. Sehingga AL banding LD 1/4. Jadi kita buat misalnya L-nya di sini. AL banding LD 1/4. Perbandingan luas segitiga ACL dan BDL. Jadi kita butuh
tambahan garis ya. ACL berarti ACL ke sini. ACL dan BDL ya. Oke, ya, jadi soal ini fokusnya nanti ke segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Jadi kita arahkan ke ABC. Berapa bagian segitiga ACL terhadap segitiga ABC. Dan juga berapa bagian segitiga BDL terhadap ABC. Langsung saja ya, kita buat di sini. Luas, disimbol luas. ACL. Ya, ACL sama dengan. Nah, kalau kita lihat ACL itu bisa bagian dari ACD ya. Ini perhatikan, ACL dengan ACD. Dan ACL berapa ACD dari sini? 1/5 ya, alasnya kan ditambahin 1/4. Jadi ACL 1/5 dari luas ACD. Sama dengan, nah, ACD berapa bagian dari ACB atau ABC? Ya, ACD ini 3, alasnya di sini ya. 3 per ini, yang besar tuh 3 tambah 1, 4. Berarti ACD 3/4 ya. Dari luas segitiga ABC. Oke. Nah, maka kalau kita misalkan, ya ini kita misalkan aja. Ini kita misalkan luas segitiga ABC itu sama dengan X. Maka luas ACL adalah ini 3/20X. Dengan cara yang sama kita cari luas BDL. BDL kita bandingkan juga dengan luas ABC ya. Nah, walaupun tidak diketahui luas ABC karena akan bisa dicoret nanti karena yang ditanya adalah perbandingan. BDL itu bagian dari BDA ya. Nah, lihat alasnya di sini. BDL berarti 4/5 luas BDA. Oke, ya. 4/5 ya. 5-nya dari mana? 4 tambah 1. Sama dengan 4/5 kali BDA. BDA itu berapa bagian terhadap segitiga ABC? Nah, 1/4 ya. 1/4 luas. Pak, sudah saya kirim tuh jawaban nomor 3. Oke, sebentar ya. Nah, ini biarkan saja dalam bentuk per 20 ya. Maka 4/20 X. Oke. Nah, maka kita akan bisa jawab luas ACL banding dengan luas BDL itu sama dengan 3/20X dibanding dengan 4/20X. Ya, dari sini X-nya bisa dicoret, 20-nya coret, tinggal 3/4. Ya, selesai. Gitu ya. Ya, silakan nomor 3. Hana betul, nomor 3. Hana betul, Andrea masih salah. Ya, masih salah. Karena di situ kan ADE. Oh iya, terbalik. Nomor 3 sekarang ya.
pada segitiga ABC, titik D dan E masing-masing terletak pada AB dan BC. Garis DE sejajar dengan AC dan CE banding EB 1:3. Jika luas segitiga ABC adalah 1440, maka luas segitiga ADE adalah. Jadi di sini ada unsur kesebangunan dimasukkan karena ada garis yang sejajar. Ya, misalnya kita gambarkan saja. Seperti ini ya. Misal ini A, B, C. D dan E masing-masing terletak pada AB dan BC. Garis DE sejajar AC. Nah, sejajar AC. 1:3. Berarti di sinilah kita misalkan. Nah, seperti ini ya. D pada AB, ini D. E pada BC, ini E. Ini sejajar. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada sejajar, pasti berlaku hukum kesebangunan. CE banding EB 1:3. 1:3. Nah, luas ABC. Luas segitiga ABC sama dengan 1440 cm. Bentar Pak, hampir dapat ini. Oke. Maka luas ADE. Yang ini ADE. Ya, jadi tambahannya gini, karena ini sejajar, berarti segitiga BDE ya, segitiga BDE itu sebangun dengan segitiga ini ABC. Tentunya perbandingan ini sama ya, yang samping ini. Ini 3, ini juga 3, ini 1, ini 1. Nah, ini sangat membantu sekali untuk mencari luas ADE. Buat garis bantu ADE sini. Nah, silakan. Memang kayak gitu jangan. Tadi salah tadi. Salah pikir itu yang ditanya. Yang udah siap di WA aja, dikirim ke WA jawabannya. Nah, si paling lagi cari di nomor 3 atau nomor 1 atau nomor Pak, sudah saya kirim itu jawabannya. Ya, benar. Sudah 2 orang yang kirim jawaban, Hana dan Andreo. Yang lainnya gimana nih? Yuk. Ini. Boleh lanjut nomor 4, Dak? Boleh, yang udah siap langsung aja lanjut nomor 4. Sambil Bapak mau jelaskan nomor 3 ya. ADE ini gini caranya ya. Cari ini berapa bagian dari segitiga ABE. Nah, alasan kan sudah ada. Nah, setelah itu ya ABE berapa bagian dari ABC.
Nah, alasnya juga sudah ada, udah selesai ya. Hanya butuh 2 tahap saja. Oke, Jaki sudah benar juga ya, udah 3 orang. Tinggal Lia nih, mana Lia? Nomor 3, Lia, Jaki udah kirim. Benar ya. Walaupun tidak digambar ya, Jaki ya, harusnya digambar. Oke Pak, kayaknya bisa di. Yang sudah selesai nomor 3, boleh dikerjakan lagi nomor 4. Konsepnya sama juga dengan nomor 3 dan nomor 2. Nah, ini Bapak lanjutkan aja nomor 3. Kata sudah bisa. ADE itu 1/4 ya. ADE 1/4 dari ABE. Dari luas segitiga ABE. Nah, sementara ABE itu 3/4. Ya. 3/4 dari luas segitiga ABC. Ya sudah, berarti ini 3/16 kali luas ABC sudah ada 1440 cm ujung sangkar. Jadi kalikan saja, nanti jawabannya 270. Oke. Nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. ABCD dan EFGH berbentuk jajar genjang. Diketahui AE 2/5 AB, AH 1/3 AD. Tentukan perbandingan luas ABCD dan EFGH. Oke. Kita masukkan dulu ke gambar ya. AE 2/5 AB. Berarti AE ini 2, EB adalah 3 ya. Jadi cocok. AE 2/5 AB. Kemudian AH 1/3 AD. Berarti AH-nya ini 1. Ya. HD-nya adalah 2. Jadi cocok. AH 1/3 AD. Nah, perbandingan luas ABCD ya, dan EFGH. Oke, jadi gini. Kita misalkan dulu aja. Ya. Misalkan luas jajar genjang ABCD itu misalkan sama dengan X. Nah, jadi kita arahnya ke luas jajar genjang ABCD. Nah, kemudian untuk mencari luas EFGH gimana? Nah, gini caranya. EFGH ini tentu luasnya adalah luas jajar genjang ABCD dikurangi dengan ini AEH.
Nih, ini sama ya, pasti sama. Ini sama namanya adalah kongruen. Dikali 2, dikurang lagi nanti segitiga EBF kali 2. Ini sama dengan ini. DGH. Nah, udah gitu aja. Nah, jadi fokus kita mencari luas segitiga AH, AEH. Kayaknya kalau yang ini nggak bisa deh, kayaknya. Belum bisa. Bisa ya. Oke. Belum bisa. Dibahas saja, Pak. Ya, oke. Kita akan cari AEH ya. Nah, jadi kita lihat di sini AEH. Luas segitiga AEH itu berapa bagian dari AB? Kita buat garis bantu dulu. ABH. Yuk garis bantu ya. Oke. Di AEH berapa? AEH itu 2/5, betul nggak? Dari luas ABH. Ya. AEH itu 2/5 dari ABH. Nah, sekarang kita mau menuju ke jajar genjang ABCD. Ya, jadi ABH kita ke ABD dulu ya. Kita tarik lagi garis bantu ABD. Nah, kalau ABD berapa bagian dari luas ABCD? Dari gambar ini ABD. Setengah ya. Jelas setengah ini. Oke. Berarti AEH sama dengan 2/5 kali ABH. Oke, sekarang ABH itu berapa bagian dari ABD? ABH berapa dari ABD? Berapa? 1/3. Iya, betul sekali ya, 1/3. 1/3 dari luas ABD, segitiga ABD. Nah, lalu ABD tadi berapa bagian dari ABCD? Ini 2/15 ya. ABD itu setengah kan dari gambar ini? Luas ABD setengah dari luas ABCD. Ya, bisa dilihat ya setengahnya. Karena ini membagi 2 nih. Masih sama luas ABD dengan BCD. Oke, ini coret 2-nya. Sehingga luas AEH adalah 1/15 dikali, tadi kita bisa kan luas ABCD adalah X, 1/15 X. Gitu dia. Oke, kalau paham ini, sekarang kamu cari luas EBF dengan cara yang sama. Silakan. Coba dulu EBF. Ya, jadi gini. Yang satunya lagi, ya.
mencari EBF. Luas EBF. Nah, lihat. Ini perbandingannya sama dengan di sini. Ya. Sama. Berarti kalau ini 2, ini 1. Karena kan tadi ini kongruen nih, AEH dengan GCF. Sementara panjang AD dengan BC pasti sama karena dia adalah jajar genjang. Nah, jadi kita buat lagi garis bantu ya. Ke sini ya. Ke EC. Nah, ke EC. Berarti dia EBF itu berapa bagian dari segitiga EBC gitu. EBF jadi 2/3 ya. 3 dari luas EBC. Nah, EBC berapa bagian dari ABC? Warna merah saja Bapak kasih biar beda. Kita pakai yang ini. Berarti ini 2/3 kali EBC itu berapa bagian dari ABC? Alasnya yang bawah ini. Berarti EBC adalah 3/5 ya. 5 itu 3 tambah 2. Dari luas ABC. Ya. Ini biar aja 15. Jadi 6/15. Gak usah disederhanakan karena ini 15. ABC itu adalah setengah dari ABCD ya. Jadi 6/15 dikali dengan setengah luas ABCD. Jadi sama ini 3 ya. 3/15 ya. X gitu. Maka bisa selesai ya, udah gampang. Perbandingan luas ABCD. Jadi luas ABCD dibanding dengan luas EFGH sama dengan tadi luas ABCD kan kita misalkan X per EFGH ini. EFGH itu tentu luas ABCD semuanya yaitu X, atau kita tuliskan dulu rumusnya lah. Luas ABCD dikurangi dengan ini AEH kali 2. 2 kali luas AEH. Ya. Kemudian dikurang lagi dengan luas EBF kali 2. 2 kali luas EBF. Nah. Oke, udah gampang. Berarti X per tadi luas ABCD adalah X kurang. Nah, AEH sudah kita cari kan? 2 dikali 1/15X. 2 dikali 1/15. Dikurang 2 kali EBF. 3/15X. Nah, dari sini kan X-nya habis bisa dicoret semua. Coret X-nya, coret. Tinggal 1, ini tinggal 1. Gitu. Ya. Jadi 1 per ini. Kita buat per 15 lah semua pecahan. 15 kurang 2 kurang 6 ya. Per 15. Ini naik ke atas. Berarti sama dengan 15 per ini 15 kurang 8, 7. Jadi jawabnya 15/7. Selesai. Oh gitu ya caranya. Bikin garis bantu. Rumit juga. Betul sekali ya. Garis bantu. Ya, oke. Itu nomor 4. Nomor 5 sekarang ya.
Ya, ini nanti ada di videonya ya. Langsung aja ke nomor 5. Ya, silakan digambar dulu soal ini. Oh, ini ada butuh tambahan lagi garis berat ya. Udah masuk garis berat. Pernah dengar garis berat? Atau titik berat? Teorinya Sudah belajar kok garis berat. oh, Sudah belajar garis berat. garis berat ya. Ya, garis berat itu kita misalkan pada segitiga sembarang ya. Oke. Nah, jadi garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di depannya itu dua bagian yang sama. Jadi ini tarik ke sini. Nah, ini panjangnya sama. Ini namanya garis berat. Itu. Ini kemari juga. Depannya ini sama. Ini sama panjangnya. Dan dia garis berat akan berjumpa di satu titik ya. Nah, ini dia. Nah, ini juga panjangnya sama. Ya. Ini garis berat. Nah, nanti garis berat ini akan berjumpa di satu titik. Ini namanya adalah titik berat. Nah, ini titik berat segitiga ya. Nah, jadi ini namanya adalah titik berat. Gitu. Kalau garis berat itu yang tadi 3 ini garis berat. Nah, nanti ada perbandingan yang panjang dengan yang pendek itu 2:1 ya, itu udah ketetapannya. Semua 2:1. 2:1. Ini juga 2:1. Nah, sehingga kalau kita perhatikan nanti yang segitiga yang ini itu sama semua ya. Sama semua. Jadi sepertiga. Kalau misalnya kita buat ini adalah A, B, C, ini misalnya M titik. Ini berarti adalah M. Ya. Jadi luas ABM ya. Luas ABM itu sama dengan luas BCM. Sama juga dengan luas AMC. Nah, jadi mereka semua ketiganya adalah sepertiga dari luas. Iya, memang kayak gitu kan. Sama semua. Sama semua. Nah, kalau sudah tahu konsep ini bisa menjawab soal nomor 5. Silakan dicoba. Gambarkan dulu segitiganya. Dicoba dulu ya, nomor 5, kerjakan. Silakan. Yang udah siap, dipoto aja, kirim ke WA, biar dikoreksi.
Gimana? Sudah ada yang setengah jalan? Sudah siap? Dibahas aja deh, Pak. Dibahas aja. Belum, Pak. Ya, belum ada yang kirim ya. Oke. Ini segitiga sama kaki. Sama kaki. Oke. AB sama dengan AC ya. Berarti karena A-nya 2 kali dipakai, ya misalkan saja di sini A. Ya, ini AB, AC sama ya, sama. Nah, M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB. Ini di tengah M dan N. Ah, berarti ini sama ya. Ini aja lah ya, artinya dia sama. Beda. Garis CM dan BN saling tegak lurus. Sebentar. Ini tadi C ya. Nah, ini C tadi. Nah, CM kita buat
garisnya CM dan BN saling tegak lurus katanya. Ini siku-siku. Ya, itu juga siku-siku juga ya. Sudut yang bertolak belakang. BC 20. Ini BC 20. Maka luas segitiga ABC. Oke. Nah. Oke. Kita tarik tinggi segitiganya ya. Kemari tinggi segitiga. Oke, kita lurus. Kalau dia ini siku-siku, ya tentu panjang BN sama BMC sama. Ini juga sama ya. Ini sama. Berarti ini sudutnya sama juga sama ini. 45 derajat ya. Karena ini 90, 45, 45. Tentu karena ini 90, di sini juga 45 ya. Artinya segitiga yang kecil ini sama kaki, siku-siku sama kaki. Berarti ini sama ini sama. Nah, ini kan setengahnya dari 20. Ya, ini ke sini adalah 10 ya. Nah, ini juga 10. Terus kemari. Perhatikan, ini adalah titik ini misalnya titik apa ya? Q. Ya. Q adalah titik berat ya. Titik berat. Kenapa? Karena dia ini kan garis berat nih, membagi dua sisi yang sama panjang. Jelas BQC ya. Luas segitiga BQC menurut rumus yang ini adalah sepertiga dari luas ABC. Itu sepertiga ini. Nah, BQC kan udah jelas ini. Setengah alas kali tinggi. Alasnya 20, tingginya 10. Ya. Jadi luas BQC bisa dihitung. Setengah alasnya 20, tingginya 10. Sama dengan sepertiga kali yang ditanya luas ABC. Kan dapat luas ABC dari sini ya. Tinggal perhitungan saja. Bagi 2 tinggal 10. Ini 10 kali 10, 100. Ya. 100 kali 3 berarti 300. Ya, 300. Ini kok bisa dicoret? Ya, 300 sama dengan luas ABC. Ya, selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Enggak. Ya. Kok bisa coret-coret nih? Oke, kalau sudah kita next ya. Lanjut berikutnya. Nomor 6. Tentukan luas segitiga BMN. Ya, nanti bisa dilihat di video saja. Ya. Tentukan luas segitiga BMN ya.
Jika diketahui AB panjangnya 4, BC 6, AD 8. Ya, kita tuliskan AB 4 ya. BC 6. AD 8. Jadi kalau AD 8 ini sama panjang berarti 44. Dari gambar tentu luas BMN ya. BMN itu tentu nanti dari gambar ini adalah luas ABM ya, ABM dikurang luas ABN. Itu. Nah, tentu ini punya tinggi masing-masing. Alasnya udah ada nih, tinggal hanya mencari tingginya saja. Untuk ABM sudah ada alasnya 4. ABN juga alasnya 4, tinggal mencari tingginya saja. Ya, kalau ini, nah, ini tingginya. Untuk ini tingginya. Ya, tinggi tegak lurus dengan alas. Ini misalnya T, tingginya T. Ini misal tingginya R. Oke. Nah, bagaimana mencari tinggi T? Ya. Kita gambarkan dulu lah ya lagi ya. Sini ya. Oke, nah ini kita buat lebih sederhana dulu. Oke, anggaplah ini panjangnya adalah A, ini B. Ini siku-siku ya catatan. Ini T. Maka ini bisa kita tentukan rumus T tanpa menggunakan yang bawah ini nanti rumusnya. T sama dengan A kali B per A tambah B. Bisa linknya Pak, bisa. Bisa ya? Oke, silakan coba. Ini udah rumus umum jadinya. Ya. Nanti untuk membuktikannya ini pakai kesebangunan ini. Untuk
muter rumus ini ke sebangunan. Segitiganya ini sebangun sama yang kecil ini gitu. Coba aja nanti buktikan. Dicari dulu T, cari R. Udah, selesai itu. Silakan dicoba dulu, yang udah siap bisa difoto, kirim ke WA aja. Cari T, cari R. Nah, selesai kan? Dari luas masing-masing. Baru Hana yang kirim jawaban. Yang lain mana? Ya, dikirim. Luas segitiganya cukup setengah alas kali tinggi ya. Ya boleh, yang udah siap, udah selesai nomor 6 langsung ke nomor 7, silakan.
Ya. Berarti ini sama dengan, Bapak lanjut aja lah sini ya, gampang sebenarnya. A, B, T dulu cari ya. T sama dengan, kalau T ini, ya, A-nya itu yang ini 8. 8 dikali, B-nya itu yang ini 6. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Kali A tambah B, 8 tambah 6 gitu. Belum bisa, Pak. Ya, ini dia. Lagi Bapak bahas. Berarti 8 kali 6 per 8 tambah 6. Berarti 48 per 14 ya. Oke, bagi 2, 24 per 7. Itu T. Nah, sementara yang R. Dengan cara yang sama, mencari R sama dengan ini. Kalau R itu kan segitiganya ABL ini sama ABC ini. Berarti kali silang aja 4 dikali 6 per 4 tambah 6. Berarti sama dengan 24 per 10. Bagi 2, 12 per 5. Udah. Nah, tinggal masuk kemari. Luas ABM, setengah alas, alasnya AB, tingginya T, dikurangi dengan luas ABN, setengah, alasnya juga AB sama, tingginya R. Oke. Ini setengah AB bisa kita keluarkan ya, setengah AB dikali T kurang R. Jadi setengah kali AB-nya ada 4. T udah kita hitung 24 per 7. Dikurangin R-nya tadi 12 per 5. Dah, tinggal perhitungan saja nih. Berarti 2 dikali ini 24 dengan 12 bisa kita keluarkan 12 ya. Nah, 12 ini sisa 1/7 kurang 1/5. Ya. Jadi sama dengan 24 dikali ini, kali silang aja 5 kurang 7, 2/35. Maka jawabannya adalah, oh ini bisa bagi, oh nggak bisa lagi ya, 48 per 35. Paham? Ya, itu nomor 6. Kita ke nomor 7. Nah, kita nomor 7 udah menggunakan dalil ya. Dalilnya di sini yang sering digunakan adalah Menelaus. Ya. Nanti kita pakai Menelaus. Tapi gambarkan dulu segitiganya. Titik D dan E berturut-turut di sisi AC dan CB pada segitiga ABC. Kita gambarkan segitiganya. Oke. Baru kita beri nama, misalkan ini ABC ya. D pada AC, E pada CB, sehingga AD sama dengan DCO. Berarti tengah-tengah nih. Ya, D. Ini panjangnya sama. Kalau panjangnya sama berarti 1/1. CE 2BE ya. CE 2 kali BE. Berarti kira-kira di sini ya. Nah, CE 2 kali BE. Berarti kalau ini 1, ini 2. AE dan BD berpotongan di F. AE dan BD berpotongan di F. Luas AFB sama dengan 1. Jadi luas yang ini 1. Maka luas ABC. Oke. Luas ABC. Jadi untuk bisa tahu luas ABC ya, kita butuh perbandingan AF dengan FE. Itu yang belum ada. Nah, ini yang belum ada ya. AF dengan FE misalkan saja M banding N.
Nah, disinilah dibutuhkan dalil Menelaus mencari perbandingan ini. Ya. Nah, jadi dalil Menelaus itu seperti ini caranya. Dia mulai dari titik sudut yang tidak ada garis di tengahnya. Berarti kita mulai dari C. Ya, kita mulai dari titik sudut yang tidak ada garis di tengahnya. Nah, nanti dia akan keliling ke tengah. Nah, di sini kembali ke C tapi tidak langsung. Nanti berputar dulu baru kembali. Jadi seperti ini. CD. Kemarin juga bisa ya. Nah, CD dibagi DA. Oke, baru ke tengah dia. Dikali AF per FE. Nah, sampai sini dia tidak langsung balik ke C. Dia mutar dulu ke B, baru kembali ke C. Nah, itu dia polanya ya. Jadi kalau ditulis CD, ini ya, CD per DA dikali, nah ini AF per FE dikali ini tadi EB. Sudah pernah belajar sih sebenarnya dalil Menelaus. Stewart ada nanti. Oke. Seva ada. Mantap ya. Sama dengan berapa di sini, Sa? 1. Nah, silakan cari dulu perbandingan MN, nanti bisa dijawab soalnya. Ya, ini sudah sangat membantu sekali. Nah, nanti kalau udah dapat perbandingan M dengan N, maka nanti sudah seperti perbandingan luas yang tadi. Silakan. Sudah ada yang jawab ya, Hana sudah benar nomor 7. Yang lain mana? Silakan dikirim jawabannya. Pak, mana gambarnya, Pak? Nih, oke. Oke. Yang sudah selesai nomor 7, lanjut ke nomor 8 ya.
Ini CD 1 ya. 1 per DA tadi 1 dikali AF tadi kita misalkan M per FP adalah N dikali EB adalah 1 per BC adalah 3 ya, karena 1 tambah 2, 3 ya. Sama dengan 1. Nah ini berarti kali silang saja, M per N sama dengan ini 3 kali 1, 3 banding 1. Maka kita punya M itu sama dengan 3 banding N sama dengan 1. Dah. Maka untuk mencari luas ABC, seperti tadi aja, dari luas AFB ini. Luas AFB itu kan 3 ada ke ABE ya, 3 per 4 ya, dari luas ABE. Nah, ABE, oh ini AFB sudah 1 ya, berarti 1 sama dengan 3 per 4. ABE itu adalah 1 per 3 dari luas ABC. Nah, dari sini udah dapat lah, ini 3-nya coret, maka 4 sama dengan luas ABC. Ya, selesai, jawabannya 4. Nomor 8 sekarang. Udah disalin ya. Nanti lihat aja videonya. Bapak mau langsung aja. Enggak lama. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AB2, BC1. Titik O merupakan titik perpotongan antara garis diagonal BD dengan garis CE. Di mana E merupakan titik tengah AB. Tentukan panjang garis AO. Coba digambarkan dulu persegi panjang. ABCD. AB2, BC1. O merupakan titik perpotongan antara garis diagonal BD dengan garis CE. E, titik tengah AB. Berarti di sini ada titik E. Ya, ini CE. Ini adalah O. Tentukan panjang garis AO. Ya, ini menggunakan kesebangunan dan Pitagoras saja ya. Ini AO. Caranya gini aja. AE kan titik tengah AB, maka ini panjangnya sama. Ini sama dengan ini. Nah, coba kita buat garis bantu juga di sini ya. Yang merupakan titik tengah CD. Anggap saja nama titiknya adalah F. Berarti ini panjangnya sama. Baru buat lagi garis bantu ke AF. Nah, coba perhatikan ini. Segitiga ini. Ini. Ini sama ini. Ini misalnya P titiknya. Dari gambar ini, jelas kan sebangun nih. Segitiga
DFP itu sebangun dengan segitiga DCO. Ini sama, ya. Maka panjang DP sama dengan PO kan? Kalau kita buat perbandingannya, maka ini kan DP per PO. Ini sejajar ya, jelas ini sejajar ini. Nah, karena sejajar, maka dia sebangun. Jadi DP banding PO sama dengan DF banding FC. Nah, sementara DF per FC adalah 1 banding 1. Berarti ini jelas 1 banding 1. Dengan cara yang sama nanti ini ya. Segitiga yang bawah ya. EBO juga sebangun dengan segitiga ABD. Nah, dengan cara yang sama maka nanti ini karena ini sejajar ya, ini kan sejajar. Dengan cara yang sama ini BO per OP BE ya, BE per EA sama dengan ya ini kan tadi sama ya, 1 banding 1 juga. Nah, jelas ini 1 banding 1. Nah, artinya apa? Artinya ini sama semua gitu ya. Berarti udah gampang. Kita mencari AO ini, tarik aja nih garis ke sini. Tingginya ini nanti sepertiga dari BC. Karena kan ini sepertiganya nih, 1, 2, 3. Nah, ini siku-siku ya. Oke. Misalnya ini Q. Ya. Ya. Untuk mencari OQ, perbandingan segitiga yang sebangun ini. IBO dengan ABD. Ya. IBO dengan ABD. Ini kan 1 banding 3. Berarti ini 1/3. Ya. Bapak tulis saja di sini ya. Segitiga IBO sebangun ya. IBO sebangun dengan segitiga ABD. Nah, nanti tinggal dihitung berarti maka QB atau AQ aja langsung ya. Kita butuh AQ sama dengan ini 2/3 ya. 2/3 AB. Berarti AQ 2/3 kali AB tadi adalah 2. 4/3. Kita dapat AQ, kita tinggal cari OQ. Ya, dengan cara yang sama, OQ itu kalau OQ ya 1/3 ya dari AD. Berarti 1/3 kali 1 kurang 1/3. Dah, maka mencari AO kita kuras saja. AO sama dengan akar AQ kuadrat ditambah ya OQ kuadrat. Berarti akar AQ 4/3 tambah 1/3 kuadrat. 16/9 ditambah 1/9. Di akar 17/9. Ini 9 bisa diakarkan jadi 1/3 akar 17. Oke. Itu nomor 8 ya. Ya, benar ya, ini Hana udah kirim. Nomor 8. Lanjut nomor 9.
Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 9 ya, nomor 9. Nomor 9, coba digambar dulu ya. Bapak copy dulu soalnya. Nomor 9. Ya, ini nanti lihat aja di videonya ya. Buat. Nah, diberikan segitiga ABC yang siku-siku di A. Berarti gambarkan segitiga siku-siku di A. Titik D terletak pada AC dan F terletak pada BC. AF, jika AF tegak lurus BC dan panjang BD sama dengan panjang DC sama dengan panjang FC sama dengan 1, maka AC sama dengan, silahkan gambar dulu ya, segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A. Ya, misalnya ini B, ini C lah. AF tegak lurus BC, berarti AF BC di sini ya. Misalnya di sini, ini adalah F, gitu ya. Jadi AF tegak lurus BC. BD sama dengan BDC sama dengan FC. 1. D di mana? Belum ada. D. BD, DC, FC. Oh, berarti D pada AC. Oh, di sini. Oh, biar mudah. Sini aja ya. Kita tukar saja dulu posisi C sama B. Ini C aja. Ini C. Nah, jadi D pada AC. Anggaplah di sini D. BD sama dengan DC. Kita agak lain. BD sama dengan DC sama dengan FC sama dengan 1. Oke. Berarti panjang ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan 1. Ditanya AC. Ini 1. Ini 1. Ini juga 1. Ditanya AC. Berarti kita butuh AD sebenarnya. AD nggak ada, kita misalkan aja AD panjangnya X. Gitu ya. Jadi memisalkan suatu sisi yang belum diketahui itu salah satu trik juga. Gitu. Baru ada lagi yang tidak diketahui, BF ya. Misalnya BF adalah Y. Tujuan kita mencari AC. AC berarti X. Apa yang bisa didapat dari segitiga ABD? Pitagoras ya. Berarti AB itu adalah akar 1 kuadrat 1 ya, dikurangi dengan X kuadrat. Nah, sudah semua lengkap? Oke. Ya, kita mencari 2 variabel, ada X dan Y. Tentunya harus ada 2 persamaan. Pertama bisa kamu pakai Pitagoras ini, ABC. Ya, Pitagoras. Ya, ini juga bisa Pitagoras. Mana lagi? Rumus laba-laba. Ya. Nah, ini satu lagi rumus laba-laba. Sebenarnya rumus laba-laba ini dapat dari kesebangunan untuk segitiga ya. Siku-siku. Nah, seperti ini. Tapi ini berlaku kalau dia ini siku-siku di sini dan juga ini siku-siku gitu.
Berlakulah rumus laba-laba. Nah, jadi ini misalkan A, B, C. Nah, jadi rumus laba-laba itu ketentuannya begini. Rumus teori air mancur ya? Kenapa? Teori air mancur ya? Mungkin beda-beda nama ya. Kalau ini kita namakan laba-laba karena memang kita buat kaki laba-laba di sini. Nah, jadi laba-laba di sini kakinya 4. Biasanya disebut teori air mancur loh. Teori apa? Ini kelihatannya gambarnya kayak teori air mancur sih. Boleh, ya kita lihat ya. Jadi kakinya 4, tapi tidak boleh badannya di sini tidak boleh. Di sudut segitiga, siku-siku yang besar ini tidak boleh badannya. Yang boleh berarti di B, di D, sama di C. Nah, oke, jadi kalau ke sini tadi yang nggak boleh kakinya 2. Ya, jadi misalnya begini. Contoh laba-laba badannya di B. Ini badan laba-laba. Kan kakinya 4. Ke sini selalu ada 2. Berarti 1, 2. Nih. Sisanya kemana kakinya? Ke D dan ke C. Nah, ini kan jadi seperti laba-laba dia. Nah, ini badannya. Nah, dari sini akan tercipta rumus. Karena ke A 2 kali, maka rumusnya nanti AB kuadrat sama dengan AB dengan BD sama, AB sama BA sama ya. Sama dengan BD dikali BC. Nah, itu dia rumus laba-laba. Oke. Kalian bisa buat lagi rumus laba-laba kalau kaki di badannya di D sama di C. Ya. Kalau di D, coba kalau di D. Di D badannya. Kali 2. Berarti nanti AD atau DA AD kuadrat sama dengan DC dikali DB. Itu rumus yang kedua ya. Yang ketiga di sini. Itu ada 3 aja rumus laba-labanya. Oke, sekarang kembali ke sini. Nanti ini ada rumus laba-laba. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin ya, nggak bisa karena AS tidak ada. Di sini ya, di C saja, di C saja. Ya, dah. Kenapa pilih di C? Ya, karena ada semua nih panjangnya di sini. Kalau di F tadi badan laba-laba tidak ada panjang AF. Jadi kita misalkan laba-labanya berada di C. Ya. Oke, berarti mainkan rumus laba-laba. CA 2, CF dan CB gitu ya. Nah, nanti di sini kita buat CA atau AC sama ya. AC kuadrat sama dengan CF dikali CB. AC itu adalah X tambah 1. CF 1. CB itu 1 tambah Y ya, atau Y tambah 1. Nah, ini satu persamaan. Nanti coba diselesaikan. Nah, yang kedua, kita mencari Pitagorasnya. Kan bisa Pitagorasnya ini. Ya. Nah, nanti yang kedua, pakai Pitagoras. Yaitu AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AB itu akar 1 kurang X kuadrat ya. AC X tambah 1 ya. BC Y tambah 1. Ya, ini persamaan yang kedua. Silakan dikembangkan ini sama ini untuk mencari AC. AC itu apa? X tambah 1. Silakan dicoba.
yang dibutuhkan, yang ditanya adalah AC atau X tambah 1 sama dengan. Silakan dikembangkan. Silakan. Ini aljabar ya. Nah, ini aljabar. Tinggal kuadratkan aja. Kalau akar dikuadratkan mati akarnya. Ya, ini sudah ada yang kirim jawaban ya. Hana. Yang lainnya silakan dikembangkan itu. Ingat ya, KSN bulan ini ya, akhir tanggal 20-an katanya. KSN tingkat kabupaten kota. Untuk kelas, oh itu untuk SMA ya Mas ya. Tapi biasanya sih dekat-dekatan SMP dengan SMA. SMA 23 Maret. Untuk kelas 7, kalau SMP kelas 7 dan kelas 8. Kemudian kalau SMA dia yang bisa ikut KSN kelas 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 9 SMP boleh ikut KSN SMA dengan syarat dia adalah peraih medali emas di KSN SMP-nya. Itu syaratnya. Dibahas aja, dia bahas aja Pak. Oke.
Kita mulai dari mana? Misalnya yang ini ya. Yang ini berarti habis nih. Tinggal 1 kurang X kuadrat ya. Ini bisa dijabarin X kuadrat tambah 2X ya. Tambah 1 gitu kan. Oke. Nah, gini. Y tambah 1 kita ganti ke sini. Nih. Y tambah 1 kita ganti ke sini. Supaya X semua, maka dapat nanti. X tambah 1 kuadrat. Kuadrat kan itu ya. Ini kan kuadrat. Nah. Oke. Ini habis. Maka ini tinggal 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 ditambah 2X sama dengan ini X tambah 1 pangkat 4. Nah, tujuan kita mencari X tambah 1. Gitu. Ini kan bisa kita keluarkan duanya nih. 2 dikali X tambah 1 ya. Sama dengan X tambah 1 pangkat 4. Gitu. Nah, dimisalkan aja deh. X pangkat 1 itu misalnya A. Maka kita punya ini 2A sama dengan A pangkat 4. Ya. Dan A tidak mungkin 0 ya. Tidak mungkin 0. Kalau tidak mungkin 0 boleh dicoret ini. Dicoret saja. Ya, sama-sama dibagi A. Ya. Coret tinggal pangkat 3. Berarti A pangkat 3 sama dengan 2. Sehingga A sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Selesai. Gitu. Mudah sekali ternyata. Oke. Nanti sisa soalnya bisa dicoba ya. Lagi. Ngerti kan? Ini kayak gini doang ternyata ya. Oke. Minggu depan kita ya hari Jumat ya. Ya, ada pertanyaan ini? Nggak ada? Tidak. Kalau tidak, nah ini Bapak videonya biar Bapak convert dulu ya, biar bisa diulang-ulang. Sampai sini saja sekian dan selamat malam.